Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama, sehingga dengannya kita masih bisa duduk bersama di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana senantiasa dan selalu mengucapkan salam kepada baginda Nabi yang mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menganjurkan, bahkan Allah yang memerintahkan kepada kita dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kalian mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya masih berkaitan dengan kota Madinah, bahwa di antara salah satu kota Madinah, di antara salah satu namanya adalah Al-Habibah, yaitu kota yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan kewajiban kita kepada kaum muslimin atau kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mencintai semua yang dicintai oleh Nabi SAW. Apapun yang dicintai oleh Nabi SAW, maka sudah semestinya bagi kita untuk mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi, walau bahkan itu hanya perkara-perkara yang sederhana sahaja. Seperti misalnya ikhwatul Islam, di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas, ada yang menyebutkan dari sahabat Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika dia menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melewati suatu rumah. Kemudian di rumah tersebut ada pancuran airnya. Tentunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat pancuran air ini ikhwatul Islam lain dari yang lain, karena dia mengarah ke jalan kaum muslimin. Maka di saat itulah Umar merubah posisinya. Kemudian jika Umar merubah posisinya ikhwatul Islam, maka datanglah Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka heran dan bertanya, siapa yang telah melakukan perubahan terhadap pancuran air ini? Maka orang-orang menyebutkan yang melakukannya adalah Umar bin Khattab, yang mana pada waktu itu Umar adalah Amirul Mukminin.
Dan kalau seandainya dia merubah, tidak menjadi masalah. Itu adalah hak dia, karena dia pemimpinnya. Bahkan kalau seandainya dia memindahkan rumah, itu juga tidak menjadi masalah. Sehingga dikala Abdullah bin Abbas atau Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mendengarkan bahwa yang merubah posisinya adalah Umar bin Khattab, maka tentunya mereka langsung mendatangi rumahnya Umar bin Khattab dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau yang merubah posisi dalam air yang ada di rumah fulan dan fulan? Maka apa jawaban Umar bin Khattab? Iya, aku yang merubahnya. Kemudian apa kata Al-Abbas paman Nabi SAW? Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang meletakkan talang air tersebut menuju jalan kaum muslimin adalah Rasulullah SAW. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengetahui bahwa yang meletakkan talang air tersebut adalah Nabi SAW, maka dia langsung pergi ke sana dan merubah posisinya sebagaimana posisi yang telah dibuatkan oleh Rasulullah SAW. Artinya ya kawan Islam, itu hanya perkara dunia, perkara talang air yang kalau seandainya dirubah juga tidak ada pengaruhnya. Tapi lihat bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dia tidak mau merubah posisinya karena Nabi yang telah melakukannya. Padahal itu hanya urusan dunia saja, karena mereka akan mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi SAW, dan mereka tidak akan pernah merubah apapun yang diinginkan oleh Nabi SAW. Begitu juga contoh yang lain di ikhwatul Islam yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dikala dia menyebutkan bahwa di antara salah satu yang paling disukai oleh Nabi adalah ad-dubba. Dubba itu artinya makanan seperti labu atau labu lah, labu itu namanya dubba. Kemudian setiap makan, maka Nabi SAW kalau ada labu, maka Nabi SAW pasti mencarinya, sengaja mencarinya. Yatatabba itu artinya mencari. Kemudian dimakan oleh Nabi. Tidaklah Nabi melakukan yang demikian kecuali karena Nabi suka kepada dubba tersebut. Nabi suka kepada makanan ini. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Semenjak aku memperhatikan Nabi menyukai ad-dubba, maka aku pun menyukai ad-dubba karena kesukaanku kepada Rasulullah SAW. Padahal itu hanya masalah makanan sahaja. Kalau seandainya para sahabat memberikan pelajaran kepada kita bersama dalam urusan dunia, dalam masalah makanan, mereka akan mencintai, akan menyukai apa yang disukai oleh Nabi, apa yang dicintai oleh Nabi, maka tentunya dalam urusan agama sudah wajib bagi kita untuk mencintai apa yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Dan salah satu yang dicintai oleh Nabi SAW adalah kotanya, daerahnya, kota Madinah. Maka sudah semestinya bagi kaum muslimin untuk mencintai daerah yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan mereka harus membuktikan apa bukti mereka mencintai kota Rasulullah SAW. Dan di antara buktinya adalah mereka selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk lebih mengenal baginda Rasulullah SAW. Karena dikala kita belajar tentang Nabi di kota Nabi, maka mudah bagi kita untuk memahaminya. Karena kita berada di daerah Nabi, kemudian kita memperhatikan bagaimana keadaan Nabi. Tempat duduk kita ini bisa jadi tempat yang dulu pernah Nabi duduk di dalamnya. Daerah yang kita lalui bisa jadi daerah yang dulu pernah dilalui oleh Nabi SAW. Sehingga dikala kita belajar tentang Nabi, sejarah Nabi, agama Nabi, sunnah Nabi, maka mudah bagi kita untuk meresapinya. Karena kita sekarang sedang berada di daerah Nabi SAW, dan daerah tersebut merupakan daerah yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Maka sudah merupakan kewajiban kita bersama untuk mencintai semua yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk kecintaan Nabi SAW terhadap kota Madinah ikhwatul Islam adalah sebuah peristiwa yang selalu kita menyebutkannya, yaitu dikala terjadi perang Hunain. Perang Hunain ini ikhwatul Islam adalah perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Dan Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan, sama dengan perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan, Fathu Makkah juga terjadi di bulan Ramadan. Hanya saja perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian setelah terjadi Fathu Makkah, maka ada lagi yang namanya perang Hunain. Perang Hunain ini ikhwatul Islam terjadi di sebuah daerah yang bernama Hunain. Dan Hunain itu ikhwatul Islam sampai sekarang masih ada.
lokasi yang tidak jauh dari Mekah Al-Mukarramah, kurang lebih jaraknya 30 atau 40 kilo sahaja antara Mekah dengan Taif, namanya Hunain. Nah, di situ ada kejadian yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, dan bahkan Allah menyebutkan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain idz a'jabatkum kasratukum. Ingatlah wahai kaum muslimin, ketika Allah memberikan kemenangan yang banyak sekali kepada kalian, dan salah satu kemenangan yang Allah berikan adalah dikala terjadi perang Hunain. Maka perang Hunain adalah peristiwa yang sangat luar biasa, dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengetahui bagaimana kisah dan ceritanya, karena itu merupakan di antara perjuangan berat yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Singkat cerita ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Hunain, maka Nabi SAW keluar dari Mekah bersama pasukan yang berasal dari Madinah dan juga bersama pasukan yang berasal dari Mekah. Dari Madinah pasukan jumlahnya 10.000 orang, dari Mekah pasukannya jumlahnya kurang lebih 2.000 orang sahaja. Dan itu terjadi setelah Fathu Mekah. Kenapa demikian? Karena setelah terjadi Fathu Mekah, maka orang-orang Mekah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dikala terjadi perang Hunain, maka orang-orang yang tadi baru masuk ke dalam agama Islam, mereka langsung bergabung bersama pasukan Rasulullah SAW. Maka itulah yang dikenal dengan perang Hunain. Terdapat di dalamnya penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in a'jabatkum kasratukum. Dikala terjadi perang Hunain, kaum muslimin mereka merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Karena jumlah mereka 10.000 dari Madinah, 2.000 dari Mekah, artinya jumlah mereka kurang lebih 12.000, dan itu jumlah yang sangat banyak sekali. Biasanya kalau Nabi melakukan peperangan ikhwatul Islam jumlahnya sedikit. Perang Badar jumlah kaum muslimin 300 orang, perang Uhud jumlah kaum muslimin 700 orang, kemudian peperangan yang lainnya, perang Khandaq jumlah kaum muslimin kurang lebih 1.000 orang. Kemudian di dalam peperangan yang lainnya ikhwatul Islam jumlah kaum muslimin itu tidak lebih daripada 3.000 orang. Namun jika terjadi perang Hunain, jumlah kaum muslimin lebih daripada 12.000 orang, jumlah yang sangat banyak sekali. Sehingga dengan jumlah yang banyak ini ikhwatul Islam, maka Allah menyebutkan in a'jabatkum kasratukum. Kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang baru saja masuk Islam, mereka mulai memberikan tanggapan dan komentar, yang mana tanggapan ini merupakan tanggapan yang akan membuat penyebab kaum muslimin kalah. Apa tanggapannya? Lan naghlibal yawm. Hari ini kita tidak akan terkalahkan. Karena biasanya kalau seandainya menurut logika manusia, kalau kaum muslimin jumlahnya sedikit menang, maka sudah pasti dikala jumlah mereka banyak, lebih tentu atau lebih pasti menang lagi. Itu kalau menurut logika manusia. Tapi itu bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan itu di tangan Allah Azza wa Jalla, dan kemenangan tidak pernah tergantung kepada jumlah. Bahkan kita perhatikan keedah yang ada di dalam dunia. Allah menyebutkan kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit, mereka bisa mengalahkan jumlah yang banyak karena izin Allah Azza wa Jalla. Artinya menang kalah itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jumlah tidak pernah menentukan menang atau kalah. Makanya itu terjadi kepada kaum muslimin ikhwatul Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah menyebutkan, nanti di akhir zaman kaum muslimin itu ibarat nampan, piring yang besar, nampan basah. Kemudian yang mana nampan ini banyak makanan di dalamnya. Kemudian nampan ini akan direbut oleh musuh-musuhnya. Yang satu mengambil, yang satu mengambil. Artinya kaum muslimin akan diperebutkan. Dikala Nabi SAW mengatakan hadis ini, kejadian yang akan berlaku di akhir zaman, maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amin tillatina yawma'idh. Kenapa bisa terjadi demikian ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kaum muslimin sedikit? Apa kata Nabi? La bal antum kusur. Tidak, tapi jumlah kalian banyak sekali. Tapi kalian tidaklah kecuali ibarat buih-buih yang ada di lautan saja, tidak ada manfaatnya. Seperti itulah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kita lihat di ikhwatul Islam, banyak kejadian-kejadian yang melanda kaum muslimin, seolah-olah kita sedang diterkam oleh musuh dari dalam dari luar, padahal jumlah kita banyak. Bahkan kalau seandainya kita perhatikan jumlah penganut yang paling banyak adalah kaum muslimin.
Tapi ingat ikhwatul Islam, jumlah tidak pernah menentukan. Yang menentukan adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita ingin diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada caranya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Ketika mereka mengatakan lan naghlibal yaum, kita tidak akan pernah kalah hari ini. Maka dikala terjadi perang Hunain, kaum muslimin kalah dan mereka semuanya meninggalkan baginda Rasulullah SAW, kecuali hanya beberapa orang sahaja. Makanya Allah mengabadikan cerita ini untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Jangan pernah bangga dengan jumlah yang banyak. Jumlah tidak pernah menentukan, tapi yang menentukan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika terjadi perang Hunain, maka kaum muslimin mereka dihancurkan. Mereka meninggalkan Nabi, mereka bubar. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Itu hanya sekedar peringatan dari Allah Azza wa Jalla, karena mereka sudah mulai bangga dengan jumlah yang banyak. Sehingga Allah mengatakan di dalam ayat ini, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiran wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Ketika terjadi perang Hunain, kalian sudah merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Falam tughni ankum minallahi syai'a. Yang mana jumlah kalian itu tidak ada gunanya di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak ada manfaatnya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Jumlah yang banyak itulah yang membuat dada kalian sesak, yang membuat bumi ini sempit bagi kalian. Thumma wallaytum mudbirin. Kemudian kalian lari terbirit-birit meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk pelajaran bagi kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memanggil kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Al-Abbas, karena Al-Abbas ini paman Nabi yang masih berada di sisi Nabi SAW, suaranya lantang lebih kuat. Maka Al-Abbas kembali memanggil kaum muslimin, dan pada akhirnya kaum muslimin kembali berkumpul bersama Nabi SAW. Kemudian apa kata Allah? Wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'azzaba alladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, kemudian setelah Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin, Allah kembali menurunkan ketenangan, sakinah kepada orang-orang yang beriman, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarawha. Kemudian Allah juga menurunkan bala tentara dari kalangan malaikat, sehingga dikala terjadi perang Hunain, malaikat turun. Hanya saja malaikat tidak ikut membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka turun untuk memberikan semangat dan motivasi kepada kaum muslimin. Begitu juga dikala terjadi perang Badar, malaikat juga turun, tapi malaikat ikut berpartisipasi menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat turun dikala terjadi perang Badar, mereka ikut berperang bersama Nabi. Dan malaikat turun dikala terjadi perang Hunain, namun mereka tidak ikut, hanya sekedar memberikan motivasi dan semangat, karena tidaklah malaikat turun kecuali akan membawa rahmat dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, ketika malaikat turun dan kaum muslimin sudah diberikan ketenangan, maka mereka kembali berjuang bersama Nabi. Dan pada akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan orang-orang kufar mereka dibinasakan dan diberikan hukuman dan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa 'azzaba alladhina kafaru. Dan Allah memberikan hukuman dan azab kepada orang-orang kufar, dan itulah balasan bagi orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Kemudian setelah terjadi perang Hunain di Islam, maka kaum muslimin mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak dan banyak sekali. Tidak pernah didapatkan harta rampasan yang paling banyak kecuali dikala terjadi perang Hunain. Kemudian harta rampasan dikumpulkan. Sebahagian musuh mereka meninggalkan atau mereka lari. Maka Nabi memerintahkan harta rampasan ini dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Ji'rana. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, sebuah tempat yang mungkin sering bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya, sebuah tempat yang namanya Ji'rana, dan di sini kita akan mengambil pelajaran setelahnya. Ji'rana. Di situ Nabi SAW memerintahkan agar harta rampasan yang didapatkan untuk dikumpulkan. Kemudian setelah harta rampasan dikumpulkan, maka Nabi dan sebagian para sahabat mereka mengejar orang-orang yang tadi berlari. Dikala mereka lari, pelarian mereka itu sampai ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut merupakan tempat kampung halaman Nabi SAW. Karena dulu Nabi SAW
Dikala Nabi berumur 1 tahun sampai 4 tahun, Nabi tidak tinggal di Mekah Mukarramah, tapi Nabi tinggal di sebuah daerah yang bernama Taif atau kabilah Bani Sa'ad. Di Taif itu ikhwatul Islam ada sebuah kabilah yang Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah berikan keberkahan kepada mereka, sehingga Bani Sa'ad itu adalah kabilah yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu yang menjaga Nabi SAW namanya adalah Halimah As-Sa'diyah, berasal dari sebuah suku yang bernama Sa'ad. Dan Halimah disebut dengan Sa'diyah karena berasal dari suku Bani Sa'ad, maka disebut dengan Sa'diyah. Dan dikala Nabi SAW berada di sini, maka daerah ini adalah daerah yang subur, daerah yang barokah. Padahal dulunya ada daerah yang gersang, ternaknya tidak maju, artinya kurus. Tapi dikala Nabi dibawa oleh Halimah, maka semuanya, bukan hanya Halimah saja mendapatkan keberkahan, tapi semua kabilah Bani Sa'ad mereka mendapatkan keberkahan dengan keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejar pasukan yang tadi lari, maka mereka berlari sampai mereka larinya ke Taif, bersembunyi di sana. Dan Nabi pun sampai di Taif. Nah, disinilah Nabi kembali bertemu dengan ibunya yang bernama Halimah. Kemudian orang-orang merasa heran karena Halimah pada waktu itu sudah tua. Dan Nabi dikala terjadi perang Hunain ini, berapa umur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikala terjadi perang Hunain, berapa umur Nabi? Berapa umur Nabi? Berapa umur Nabi? 60. Kapan Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah? Berapa umur Nabi? Umur Nabi dikala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah berapa? 53. Perang Hunain terjadi pada tahun ke 8, 53 tambah 8, 61. Berarti dikala terjadi perang ini, Nabi sudah berumur 61 tahun. Nah, ingat, coba bayangkan yang dulu menyusui Nabi SAW, Halimah. Kira-kira Halimah berapa umurnya? Mungkin sudah hampir 90 tahun. Artinya sudah tua. Kemudian dikala Nabi SAW bertemu, maka Nabi SAW membentangkan selendangnya, kemudian duduk bercerita. Orang-orang bertanya, itu siapa? Wanita tua ini siapa? Mereka tidak tahu kalau itu adalah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyusui Nabi. Karena ibu susuan itu ikhwatul Islam sama hukumnya dengan ibu kandung, sudah menjadi mahram. Sehingga Bani Sa'ad itu adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu di sana ikhwatul Islam, maka Nabi bertemu dengan ibunya Halimah As-Sa'diyah. Kemudian ibu Nabi ini ikhwatul Islam tentunya ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada akhirnya dikala musuh mereka bersembunyi, pada akhirnya Nabi kembali pulang ke kota Mekah Al-Mukarramah, dan musuh mereka tetap bertahan di sebuah daerah yang bernama Taif tersebut, sedangkan Nabi meninggalkan mereka. Dan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal atau beranjak dari Taif menuju Mekah Al-Mukarramah, maka sampailah Nabi di sebuah tempat yang bernama Ji'rana. Kemudian dari situlah Nabi kembali melaksanakan umrah yang ketiga. Disitulah umrah yang ketiga Rasulullah SAW, karena umrah yang pertama Nabi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah umrah yang pertama, tapi Nabi tidak jadi tawaf. Nabi hanya berniat, kemudian dihalangi, kemudian Nabi mencukur rambutnya, kemudian Nabi menyembelih sembelihannya. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah, Nabi kembali melaksanakan ibadah umrah, disebut dengan umrah qadha atau disebut dengan umrah qadhiyah. Disebut dengan umrah qadha karena Nabi mengganti umrah yang sebelumnya. Karena tahun sebelumnya, dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin baru diizinkan melaksanakan ibadah umrah pada tahun berikutnya. Maka tahun ke-7 Hijriah itu adalah umrah yang kedua, dan Nabi bisa masuk ke dalam Mekah Al-Mukarramah bersama para sahabatnya. Kemudian yang ketiga adalah umrah disebut dengan umrah Ji'rana, yaitu dikala Nabi SAW pulang dari Taif, kemudian Nabi singgah di Ji'rana, kemudian Nabi membagikan harta rampasannya, kemudian Nabi melaksanakan ibadah umrah yang ketiga. Tapi kita harus ingat ikhwatul Islam, umrah Nabi yang ketiga ini, karena di antara hukum asal bahwa kita tidak boleh masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah kecuali dalam keadaan ihram dan menggunakan pakaian ihram. Itu hukum asalnya. Dan itu merupakan di antara salah satu kelebihan kota Madinah atau kota Mekah Al-Mukarramah. Siapapun yang masuk di dalamnya,
maka tentunya mereka dianjurkan dalam keadaan ihram. Tidak boleh masuk ke kota Mekah begitu saja, kecuali bagi mereka yang menjadi penduduk Mekah atau mereka yang tinggal di Mekah sebagai mungkin yang ada di sana. Sedangkan bagi kita yang dari luar, setiap kali kita masuk ke Mekah Mukarramah, maka dianjurkan untuk dalam keadaan ihram, baik itu melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Makanya kalau ada di antara kita yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan ihram dan dalam keadaan pakaian ihram. Jelas sampai di sini? Nah, sekarang kita kembalikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW, dikala dia pergi ke Mekah, dikala terjadi Fathu Mekah, Nabi ingin umrah atau tidak? Dikala terjadi Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi ingin melaksanakan ibadah umrah atau Nabi ingin membebaskan kota Mekah? Apa tujuan Nabi SAW? Yang pertama atau yang kedua? Dikala terjadi Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi ingin melaksanakan ibadah umrah atau Nabi ingin membebaskan kota Mekah? Yang pertama atau yang kedua? Dua. Yang kedua, berarti Nabi tidak ingin umrah. Kita ulang lagi pertanyaannya. Karena dari jawaban ini akan kita simpulkan sebuah kesimpulan yang kalau kita dengarkan akan sedikit pembahasan yang biasanya dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya dikala terjadi Fathu Mekah, Nabi ingin melaksanakan Fathu Mekah ini. Nabi pergi ke Mekah Al-Mukarramah pada tahun ke-8 Hijriah. Nabi ingin umrah atau ingin membebaskan kota Mekah? Apa keinginan Nabi SAW? Dua-duanya. Dua-duanya. Apa tujuan Nabi SAW? Tujuan Nabi Ikhwatul Islam adalah ingin membebaskan kota Mekah. Belum ada niat Nabi untuk melaksanakan ibadah umrah pada tahun ke-8 Hijri ini. Mengapa demikian Ikhwatul Islam? Karena Nabi sudah umrah pada tahun sebelumnya. Kemudian dikala Nabi SAW ingin pergi ke Mekah, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tidak ada satupun yang membocorkan rahasia kita. Kalau pergi ke Mekah itu Ikhwatul Islam dirahasiakan atau orang tahu? Kalau kita ingin umrah misalnya, kita ingin umrah Ikhwatul Islam, tentunya orang tahu kalau kita melaksanakan ibadah umrah. Tapi Nabi SAW dikala terjadi Fathu Mekah, Nabi mengatakan tidak boleh ada satupun yang ingin membocorkan rahasia kaum muslimin. Bahkan ada salah satu kisah namanya Hatib bin Abi Balta'a. Hatib bin Abi Balta'a ini Ikhwatul Islam adalah salah seorang sahabat yang ikut di dalam perang Badar. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Nanti bisa kita baca dalam surah Al-Mumtahanah ayat pertama setelah surah Al-Hasyr. Ayat ini bercerita tentang Hatib bin Abi Balta'a, salah seorang sahabat yang mulia. Dan dia adalah orang yang pernah ikut perang Badar bersama Nabi SAW. Hatib ini Ikhwatul Islam, ketika Nabi mengumumkan Nabi SAW ingin pergi ke Mekah dengan 10.000 pasukan, dan Nabi mengatakan tidak boleh satupun di antara kalian yang memberitahukan kepada orang Mekah kalau kita akan masuk ke Mekah Mukarramah. Mengapa demikian? Karena nanti kalau orang Mekah mengetahui Nabi datang ke sana, maka bisa jadi orang Mekah melakukan persiapan. Kalau orang Mekah melakukan persiapan, maka akan terjadi perang. Dan kalau terjadi perang, di Mekah itu ada tanah haram yang tidak boleh bagi kita untuk membawa senjata. Karena di antara salah satu nama Mekah Al-Mukarramah adalah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu artinya daerah yang dijamin keamanannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mana kemaslahatannya? Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, tidak ada di antara kalian yang memberitahukan kalau kita akan pergi ke Mekah dan ingin menaklukkan kota Mekah. Kemudian tiba-tiba Hatib bin Abi Balta'a, dia mengirim salah satu utusan, seorang budak perempuan, untuk menyampaikan kabar ini kepada keluarganya yang ada di Mekah Mukarramah. Kemudian dia menulis surat. Kemudian diperintahkan budak perempuan ini untuk pergi ke Mekah, menyampaikan bahwa Nabi akan datang ke Mekah Mukarramah. Kemudian dikala Hatib bin Abi Balta'a melakukan yang demikian, maka Allah memberitahukannya. Allah memberitahukan kepada Nabi apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'a. Maka di saat itulah Nabi SAW memerintahkan sahabatnya, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, untuk mengejar wanita ini.
Kemudian dikala wanita ini ditangkap ikhwatul Islam, maka dia ditanya, diinterogasi, mana suratnya? Wanita ini tidak mau mengaku. Kemudian dicari. Apa kata sahabat Nabi? Kalau kamu tidak mau mengaku, kami akan memeriksa. Kami akan memeriksa, artinya betul-betul diperiksa. Kemudian pada akhirnya wanita ini mengeluarkan suratnya. Ternyata surat itu disimpan di dalam rambut wanita yang diikat-ikat, itu apa namanya? Sanggul. Apa? Sanggul. Bukan sanggul, yang kupang, kepang ya, kepang. Dimasukkan ke dalam yang tadi diikat-ikat itu, apa namanya kami. Jadi dimasukkan surat ke dalamnya supaya tidak diketahui. Akhirnya dikala sahabat ini memaksa untuk mengeluarkan surat tersebut, pada akhirnya wanita ini mengeluarkan surat dari kepangnya. Kemudian dilihat bacaannya, ternyata surat dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada keluarganya yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Artinya Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia Nabi SAW. Artinya membocorkan rahasia negara. Kemudian setelah sahabat ini diperiksa ada buktinya, ada suratnya, maka Nabi memanggil Hatib. Wahai Hatib, apa ini wahai Hatib? Dikala Nabi bertanya, maka langsung berdiri yang namanya Khalid, langsung berdiri yang namanya Umar. Ya Rasulullah, dia ada orang munafik, kita bunuh saja. Dan itu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan tujuan mereka bagus. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, tidakkah kamu tahu kalau Hatib ini adalah orang yang ikut dalam perang Badar, dan Allah mengatakan kepada orang yang ikut dalam perang Badar, lakukanlah apa yang kalian lakukan, aku akan ampunkan. Artinya semua mereka sudah dijamin surga dan pasti diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itulah Nabi SAW memaafkan Hatib. Kemudian Hatib bertanya, atau Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Maka di saat itulah Hatib mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya orang yang akan menjaga keluargaku. Di Mekah itu aku tidak punya orang yang akan menjaga keluargaku. Aku takut nanti mereka dizalimi di sana. Maka aku menuliskan surat untuk bersiap-siap. Maka di saat itulah Nabi SAW memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah. Intinya ikhwatul Islam, Nabi tidak pernah memberitahukan kalau Nabi akan melakukan Fathu Mekah kepada siapapun, dan memerintahkan para sahabat untuk merahasiakannya. Dari sini kita tahu bahwa kepergian Nabi ke Mekah Al-Mukarramah bukan untuk umrah, tapi untuk membebaskan kota Mekah dari kekufuran dan dari kesyirikan. Jelas sampai di sini ya? Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW sampai di Mekah, maka tentunya orang-orang musyrikun mereka terkejut dengan kedatangan Nabi. 10.000, itu bukan jumlah yang sedikit. Kemudian dikala mereka sampai di Mekah Al-Mukarramah, maka orang-orang musyrikun merasa kaget, terkejut, dan mereka tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan persiapan, tidak bisa melakukan apapun di kota Islam. Kemudian sampailah Nabi di Mekah, dan pada akhirnya Allah pun memberikan kemudahan untuk bisa menguasai Mekah Al-Mukarramah. Dan di saat itulah Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk rumahnya aman, barang siapa yang masuk masjid aman, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka mereka akan aman. Dan Nabi mengatakan, al-yawm yawmul marhamah, hari ini adalah hari di mana kita saling memaafkan. Maka dari sinilah ikhwatul Islam, di antara salah satu nama Nabi yang paling masyhur adalah al-marhamah. Karena Nabi punya banyak nama, dan selalu kita ulang, Nabi dinamakan dengan Ahmad, artinya yang banyak memuji. Nabi dinamakan dengan Muhammad, artinya yang banyak dipuji. Nabi dinamakan dengan Al-Marhamah, artinya orang yang paling memiliki sifat kasih dan sayang. Nabi disebut dengan Al-Malhamah, artinya orang yang paling kuat perjuangannya. Nabi disebut dengan Al-Ma'i, karena dengan diutusnya Nabi dihilangkan kekufuran dan kesyirikan. Nabi disebut dengan Al-Aqib, karena tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Nabi juga dinamakan dengan Al-Hashir, karena Nabi kepada semuanya manusia akan berkumpul kepada Nabi. Artinya dikala terjadi hari kiamat, semua manusia akan bergantung kepada Nabi, akan mencari Nabi, dan mereka akan berkumpul kepada Nabi. Maka disebut dengan Al-Hashir. Nabi juga disebut dengan Al-Muqaffi, artinya Nabi terakhir. Nabi juga dinamakan dengan Nabiur Rahmah, sama dengan Al-Marhamah, yaitu Nabi yang sangat penyayang. Dan Nabi juga dinamakan dengan Nabiyut Taubah, seorang Nabi yang membawa kasih sayang.
dan mengajak manusia untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 ini ikhwatul Islam merupakan di antara nama yang masyhur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghafalnya. Bukan dianjurkan, diwajibkan malah. Kenapa diwajibkan? Karena itu adalah Nabi kita. Dan di antara kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita mengetahui nama Nabi, kita mengetahui kenapa Nabi dinamakan dengan nama tersebut, kita mengetahui tentang Nabi SAW, dan salah satunya adalah menghafal dan mengetahui nama-nama Nabi, kemudian mengapa Nabi dinamakan dengan nama-nama tersebut. Ada yang sudah hafal? Siapa yang hafal nama-nama Rasulullah SAW? Yang mengaku cinta kepada Nabi-Nya semuanya, tapi cinta ada buktinya. Salah satunya mengetahui siapa yang kita cintai, dan salah satu yang kita cintai, yang paling kita cintai adalah Nabi SAW, dan buktinya adalah mengetahui nama-nama Nabi itu sendiri. Pertanyaannya, siapa yang hafal nama Nabi-Nya? Karena ini menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga wajar para ulama mengatakan ikhwatul Islam, kalau kalian ingin mengetahui apakah seorang muslim mereka mencintai nabinya atau tidak, maka tanya kepada mereka tentang Nabi itu sendiri. Pertanyaan pertama, dan ini pertanyaan yang paling utama, siapa nama Nabi SAW? Bukankah di dalam kubur ditanya man huwa nabiyyu? Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Kalau Muhammad sudah semuanya sudah hafal. Yang tadi kita sebutkan, siapa yang hafal nama Nabi-Nya? Kalau tidak ada yang hafal, kita tutup pelajaran kita sampai di sini ya. Allah. Kita ulang lagi sekali. Nabi dinamakan dengan Ahmad, artinya yang banyak memuji. Nabi dinamakan dengan Muhammad, artinya yang banyak dipuji. Nabi dinamakan dengan Al-Marhamah, sesuai dengan perkataan Nabi Al-Yawm Yawmul Marhamah, yaitu orang yang paling sayang, paling cinta kepada lawan saja Nabi sayang, apalagi kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada umatnya. Nabi dinamakan dengan Al-Mahi, yaitu Al-Mahi itu artinya menghapus, terhapus kesyirikan dan kekufuran di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Al-Aqib, Al-Aqib itu la nabiyya ba'dah, tidak ada keturunan Nabi, makanya disebut dengan Al-Aqib, sehingga anak Nabi yang laki-laki semuanya meninggal. Mengapa anak laki-laki Nabi semuanya meninggal? Karena biasanya para Nabi itu akan diutus dari keturunannya. Para Nabi itu akan diutus dari keturunannya. Makanya semua Nabi itu berasal dari keturunan. Dari keturunan siapa? Dari keturunan Nabi Adam, sudah pasti ya. Berasal dari keturunan Ibrahim. Semua Nabi itu, semuanya. Bahkan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Isa juga berasal dari Nabi Ibrahim. Nabi Musa juga berasal dari Nabi Ibrahim, semuanya. Nah, biasanya para Nabi itu ikhwatul Islam, Nabi setelahnya adalah anaknya, keturunannya. Sedangkan Nabi punya keturunan atau tidak? Punya, yang laki-laki 3 orang, tapi semuanya meninggal di waktu kecil. Apa hikmahnya? Karena supaya tidak ada yang beranggapan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena biasanya kenabian itu berasal dari keturunan Nabi itu sendiri. Dan Nabi adalah penutup para Nabi dan para Rasul. Kalau seandainya ada anak laki-laki Nabi yang hidup, maka dikhawatirkan orang menganggap dia adalah Nabi. Bisa dipahami? Makanya hikmahnya ikhwatul Islam sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga para ulama yang lainnya, hikmahnya Nabi tidak punya keturunan laki-laki, artinya semua mereka meninggal di waktu kecil, untuk membenarkan bahwa di antara nama Nabi adalah Al-Aqib. Kemudian nama Nabi yang lain adalah Al-Hashir, yang mana semua manusia akan berkumpul kepada Nabi. Hasyara itu berkumpul. Kemudian Nabi dinamakan dengan Nabiur Rahmah, seorang Nabi yang penyayang. Nabiut Taubah, yang mengajak kita selalu bertaubat kepada Allah, yang mudah untuk menerima taubat. Kemudian disebut dengan Al-Malhamah, seorang Nabi yang berat perjuangannya. Kemudian Nabi juga disebut dengan Al-Muqaffi, penutupnya para Nabi dan para Rasul. Itu adalah nama-nama Rasulullah SAW. Itu nama Nabi, bukan gelar Nabi. Karena berbeza gelar yang berkaitan dengan nama. Ini betul-betul nama Nabi SAW. Kalau gelar misalnya Nabi digelar dengan Asy-Syafi',
Al-Mustafa, itu gelar Nabi SAW. Tapi ini nama Nabi SAW. Karena setiap nama ada gelar di dalamnya. Bukan setiap gelar ada nama di dalamnya. Bisa dipahami ya untuk Nabi SAW. Baik, pertanyaannya masih sama. Siapa yang masih hafal atau yang hafal nama Nabinya? Nih kita banyak nih, ada yang hafal nama Nabinya. Nabi SAW ada di sana, tidak jauh dari kita. Maka di antara salah satunya kita mengetahui nama-nama Rasulullah SAW. Baik, siapa yang hafal nama Nabinya? Ada? Atau diulang lagi sekali? Diulang lagi sekali? Tidak usah lah, cari sendiri nanti ya. Nanti cari sendiri, dihafal, diusahakan di ikhwatul Islam. Ingat di ikhwatul Islam, semua kita mencintai Nabi SAW. Tapi cinta dengan mulut tidak cukup. Cinta dengan mulut tidak cukup. Kalau cinta dengan Nabi atau cinta kepada Nabi cukup dengan mulut, maka semuanya cinta kepada Nabi. Tapi cinta kepada Nabi ada buktinya, dan di antara buktinya adalah pengetahuan kita tentang Nabi itu sendiri. Makanya sebagian para ulama menyebutkan kalau kalian ingin mengetahui berapa kadar cinta seorang hamba kepada Nabinya, lihat bagaimana pengetahuan dia tentang Nabi itu sendiri. Karena semakin banyak pengetahuan kita tentang Nabi, itulah bukti cinta kita kepada Nabi. Tapi kalau kita tidak mengetahui tentang Nabi, berarti cinta kita masih dipertanyakan. Dan di antara salah satu pengetahuan pertama adalah tentang nama Rasulullah SAW. Tadi ikhwatul Islam, jika terjadi Fatu Makkah, maka Nabi mengatakan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kita memaafkan. Wajar ikhwatul Islam, padahal orang-orang musyrikun mereka zalim kepada Nabi SAW. Artinya, agar kita tahu bahwa Nabi masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun ke-8 Hijriah bukan untuk melaksanakan ibadah umrah, tapi betul-betul ingin perintah Allah Azza wa Jalla untuk Fatu Makkah. Jelas sampai sini? Kemudian setelah Fatu Makkah ini ikhwatul Islam, maka terjadi perang Hunain yang tadi kita ceritakan. Kemudian setelah terjadi perang Hunain, Nabi mengejar pasukan tersebut sampai ke Taif. Kemudian setelah dari Taif, Nabi pulang. Nah, dikala Nabi pulang, baru ada terniat oleh Nabi ingin melaksanakan ibadah umrah. Paham atau tidak? Baru Nabi SAW terniat di dalam hatinya. Berarti sebelumnya Nabi tidak terniat di ikhwatul Islam, tapi tujuan Nabi adalah untuk Fatu Makkah, bukan untuk umrah. Namun setelah Fatu Makkah, kemudian terjadi perang Hunain, kemudian Nabi sampai ke Taif, kemudian dari Taif Nabi pulang ke Makkah Al-Mukarramah, kemudian sesampainya di Ji'rana, Nabi membagikan harta rampasannya. Kemudian di saat itulah Nabi baru berniat, berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umrah, maka disebutlah dengan umrah Ji'rana. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, kalau seandainya keadaan kita sama dengan keadaan Nabi, ada orang yang ingin masuk ke Mekah, tapi dia tidak ada cita-citanya untuk melaksanakan ibadah umrah. Bisa jadi dia tinggal di sana, atau bekerjanya di sana, atau alasan-alasan yang lainnya. Kemudian dia pergi ke Mekah. Kemudian sesampainya di Mekah, baru dia ingat atau baru dia ingin berniat. Atau setelah mungkin 1 minggu dia bercita-cita untuk melaksanakan ibadah umrah, maka cukup bagi dia untuk keluar dari tanah haram, mencari tanah halal, kemudian berniat di sana, berniat di sana dimanapun. Yang penting itu ada tanah halal dari arah manapun. Kemudian baru mereka melaksanakan ibadah umrah. Tapi kalau mereka sudah ada niatnya, seperti kita misalnya, sekarang kita datang ke sini jauh-jauh, semua kita pasti berniat untuk melaksanakan ibadah umrah. Tiba-tiba kita masuk Mekah, kemudian kita tidak ingin melaksanakan ibadah umrah. Misalnya wanita yang berhalangan, contohnya dia berhalangan, kemudian dia pergi ke Mekah tanpa berniat melaksanakan ibadah umrah, padahal dia ingin umrah. Kemudian nanti setelah dia suci, baru dia pergi ke tempat yang halal dan dia melaksanakan ibadah umrah. Maka ketahuilah, orang yang melaksanakan seperti ini harus dia membayar kafarat, harus dia bayar denda. Kafarat itu denda. Kalau tidak dam, maka puasa, silakan dipilih. Kalau tidak dam itu artinya 1 ekor kambing atau sapi atau onta, silakan dipilih. Maka dia berpuasa 10 hari. Kalau bisa 3 harinya di sini, 7 harinya di kampung halaman masing-masing. Jelas sampai di sini ikhwatul Islam? Artinya tidak boleh siapapun yang masuk ke Mekah Al-Mukarramah tanpa pakaian ihram kalau dia sudah ada niat melaksanakan ibadah umrah, apapun alasannya. Ustaz, dia kan lagi berhalangan.
walau lagi berhalangan tetap berniat, dan niat tetap dalam keadaan ihram. Kemudian nanti sampai di Mekah, mereka tidak tawaf, tidak sa'i sampai mereka bersuci. Kemudian setelah suci baru tawaf, baru sa'i. Kalau seandainya juga tidak suci, bahkan waktu kepulangan sudah datang, maka tawaflah dalam keadaan apa saja. Atau orang yang sakit, misalnya ada di antara keluarga kita yang sakit, dari Madinah sudah sakit, kemudian pergi ke Mekah dalam keadaan sakit, dan dia sudah ada niat melaksanakan ibadah umrah, maka lakukan perjalanannya dan dia dalam keadaan ihram. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Disitulah hukum yang diambil oleh para ulama, kejadian yang berlaku kepada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan umrah Ji'ranah. Jadi umrah Ji'ranah itu ikhwatul Islam, Nabi sebelumnya tidak ada niat. Nabi sebelumnya niatnya bukan umrah, tapi Nabi niatnya adalah Fathu Makkah. Makanya Nabi tinggal di sana 2 minggu lebih. Ada yang menyebutkan 3 minggu. Kemudian baru terjadi perang Hunain, dan perang Hunain itu lama lagi ikhwatul Islam. Anggaplah berjalan kaki menuju Taif itu bukan perjalanan yang singkat. Anggaplah 1 bulan. Kemudian 1 bulan setelahnya baru Nabi melaksanakan ibadah umrah. Makanya dianjurkan bagi kaum muslimin yang mereka memiliki rezeki, ingat ikhwatul Islam, bagi kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, jangan umrah berkali-kali dalam satu safar. Bisa dipahami? Kita ulang lagi ikhwatul Islam, bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia melaksanakan ibadah umrah, kemudian nanti dia pergi ke Taif, pulang dari Taif, dia ambil Ji'ranah, tunggu dulu. Bagi kita yang punya kesempatan, ada rezeki, ada kesehatan, bagaimana caranya? Pulangnya bukan ke Taif, pulangnya ke kampung halamannya. Kemudian datang lagi. Karena orang yang melaksanakan ibadah umrah besar pahalanya, diampunkan dosanya, dihilangkan kefakiran dari dirinya. Artinya orang umrah tidak akan pernah miskin. Orang yang selalu ingin umrah ikhwatul Islam, makanya kalau kita ingin kaya, umrah dulu. Seolah-olah umrah itu akan menghilangkan kefakiran dari manusia. Kemudian ikhwatul Islam, kalau seandainya ada rezeki, maka umrah dalam satu perjalanan 1 kali sahaja. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan karena faktor kesehatan atau faktor ekonomi, maka silakan mereka mengulang ibadah umrahnya. Tapi itu harus ada jeda waktunya. Para ulama untuk memberikan kemudahan, jeda waktunya itu ikhwatul Islam sampai rambut mereka tumbuh. Kira-kira rambut kita digunting atau dicukur, tumbuh berapa hari setelahnya? 3 hari atau pada hari. Artinya kalau ingin mengulang umrah, 3 hari setelah kita melaksanakan ibadah umrah. Jadi artinya 1 kali dalam 3 hari, bukan 3 kali sehari. Paham atau tidak? Apalagi yang badal ikhwatul Islam ini, mohon maaf ya, kita harus pahit-pahit. Yang badal itu ikhwatul Islam, badal itu adalah ibadah yang tidak boleh dijadikan bisnis. Kalau kita ingin membadalkan, makanya badal kalau tidak jadi bisnis, biasanya siapa yang kita badalkan dan kita tidak minta uang darinya? Siapa biasanya? Orang tua. Nah mungkin kita minta kepada ayah kita, saya ingin badal, kasih uangnya. Bisa jadi mereka sakit tapi tidak lagi misalnya bisa melakukan perjalanan, karena badal itu untuk orang yang sudah meninggal dan juga untuk orang yang masih hidup. Tapi mereka yang hidup tidak lagi bisa safar ke sini, boleh kita membadalkan. Tidak mungkin kita minta uang kepada ayah untuk badalkan dirinya. Begitu juga untuk ibu. Tapi kalau untuk orang lain, makanya sebagian para ulama yang Islam mereka mengikat badal itu antara anak dengan orang tua. Bukan berarti yang lain tidak boleh, hanya saja jangan ada ininya, karena ibadah ini bukan ibadah yang dijadikan dagangan. Paham atau tidak? Ini pedas, berat, tapi terpaksa disampaikan. Badal itu ikhwatul Islam. Makanya kalau ada di antara kita yang misalnya saya ingin badalkan, silakan badalkan, tidak menjadi masalah. Badal itu juga tidak terlalu memakan harta yang banyak ikhwatul Islam. Misalnya kita badalkan ayah, kita badalkan ibu, kakek, nenek, semuanya kita badalkan, tidak menjadi masalah. Dan itu ada kecintaan kita kepada mereka. Tapi ingat, umrah itu ikhwatul Islam bukan 3 kali sehari, tapi 1 kali dalam jelas nih. Ini tanggung jawabnya bahaya nih ikhwatul Islam, amanah. Kenapa demikian? Bukan berarti tidak boleh melaksanakan umrah berkali-kali, silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi harus ada jeda waktunya. Makanya kalau ingin umrah berkali-kali dan kesempatan kita mungkin jarang sekali, maka tinggallah di Mekah 1 bulan. Maka nanti kita bisa akan melaksanakan ibadah umrah kurang lebih 10 kali. Karena 3 hari.
Tapi kita tinggal di Mekah 4 hari, umrahnya 40 kali. Itu dari mana? Dari mana seperti ini? Dari mana? Kalau kita melakukannya silakan, tapi pertanyaannya dari mana? Siapa yang mengajarkannya? Tentu itu pertanyaannya. Dan siap-siap untuk menjawabnya. Jelas sampai di sini? Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengambil miqat Ji'rana. Nabi SAW tidak ada niat tinggal Nabi Fatu Makkah, karena tujuan Nabi ke Makkah Al-Mukarramah adalah untuk pembebasan Makkah dari yang lain. Makanya ikhwatul Islam, Nabi membawa senjata. Di Mekah tidak boleh bawa senjata, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan satu saat. Tanah haram Mekah itu diizinkan oleh Allah satu saat untuk Nabi SAW. Kemudian kembali ke haramannya sampai hari kiamat. Tak boleh masuk ke Mekah itu ikhwatul Islam kecuali dalam keadaan tak boleh bawa senjata, kecuali mereka bertugas untuk keamanan, itu lain ceritanya. Tapi sengaja tidak boleh. Tapi Nabi melakukan yang demikian. Artinya Nabi tidak melaksanakan ibadah umrah. Orang umrah itu tidak bawa senjata, tapi Nabi melakukannya, berarti tujuan Nabi adalah Fathu Makkah, bukan untuk umrah. Kemudian kalau terjadi perang Hunain, Nabi sampai ke Taif, kemudian Nabi ingin pulang ke Makkah, baru ada niat Nabi melaksanakan ibadah umrah. Terkenallah dengan umrah Ji'rana. Paham sampai di sini? Yang belum paham boleh bertanya, mumpung waktu masih ada. Kalau tidak kita lanjutkan. Jelas semuanya ya? Berarti kalau ada di antara kita yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla ikhwatul Islam, maka umrah berkali-kali, tapi bukan dalam satu perjalanan, pulang lagi ke sini lagi. Lantas bagaimana Ustaz? Perbanyaklah ibadah tawaf, perbanyaklah salat, itu yang harus kita lakukan. Sedangkan bagi kita yang mungkin sulit datang ke sini, dan setiap kita berbeza keadaannya. Ada yang merasa mudah, ada yang rezekinya dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sering-sering ke sini. Karena rezeki kita tidak akan berkurang satu sen pun, bahkan kita akan selalu memberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan janji Nabi. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian umrah berikutnya, maka dosa-dosanya akan diampunkan dari satu umrah ke umrah yang berikutnya. Artinya kalau kita menjadwalkan satu kali satu tahun misalnya, berarti satu kali dalam satu tahun ini, selama tahun ini dosa kita diampunkan, dihilangkan kefakiran, keutamaan apa lagi yang ingin kita cari? Jelas ya? Baik, silakan. Betul, pertanyaannya berkaitan dengan pembahasan kita ini. Terus? Kami tidak dengar ya, bisa maju lagi sedikit. Baik. Apa pertanyaannya? Kan tadi dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak punya keturunan dengan suaminya, tinggalnya anak-anak laki-laki. Baik. Dan Nabi Rasulullah mengatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunanku. Baik. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi SAW. Padahal tadi kita mengatakan bahwa Nabi tidak punya keturunan. Ada kita mengatakan Nabi tidak punya keturunan? Kita mengatakan Nabi tidak punya keturunan dari laki-laki. Jelas? Udah? Jelas kan? Nabi tidak punya keturunan bukan berarti Nabi tidak punya keturunan dari laki. Yang perempuan ada. Berapa keturunan Nabi dari perempuan? Siapa yang bisa jawab? Yang bertanya Nabi jawab. Baik, siapa anak perempuan Nabi? Yang pertama Fatimah. Yang kedua, bahaya ini kalau tidak tahu anak Nabi SAW. Siapa? Ruqayyah. Yang ketiga siapa? Kulsum. Ummu Kulsum. Yang keempat Zainab. Nah itu dia, Masya Allah. Ini hadiah. Masya Allah. Sehat selalu ya. Itu baru pertanyaannya. Bukan berarti Nabi tidak punya keturunan yang laki-laki. Bisa dipahami? Karena berbeza ikhwatul Islam. Makanya dalam bahasa Arab, cucu dari kalangan anak laki-laki dengan cucu dari kalangan anak perempuan berbeza bahasanya. Kalau dari laki-laki Hafid, kalau dari perempuan Situn. Makanya Hasan dan Husain itu dinamakan dengan Sittai Rasulullah SAW. Tidak pernah disebut dengan Hafid. Bisa dipahami? Misalnya kita punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki ini punya lagi anaknya, maka itu adalah Hafid kita, Hafid namanya di dalam bahasa Arab. Tapi kita punya anak perempuan ini ada anak laki-lakinya, itu Situn namanya, lain bahasanya. Karena memang tidak sama antara kalau keturunan laki-laki ikhwatul Islam, nama kita Abdullah, anak kita namanya Muhammad, anak Muhammad ini namanya Ahmad. Coba siapa nama Ahmad ini? Ahmad bin Muhammad bin Abdullah. Jelas. Cucu kita namanya Ahmad,
anak kita namanya Muhammad, kita namanya Abdullah. Berarti Ahmad bin Muhammad bin Abdullah. Contoh yang lain, anak kita perempuan namanya Aisyah, kita Abdullah. Anak kita Aisyah, Aisyah ini punya anak namanya Muhammad. Siapa nama dia? Muhammad bin Aisyah. Betul atau tidak? Allah. Sehingga terputus namanya kepada kita. Muhammad bin ayahnya. Siapa nama suami daripada anak perempuan kita ini? Begitu juga dengan Hasan. Hasan bin Ali atau Hasan bin Fatimah? Hasan bin Ali atau Hasan bin Fatimah? Kita semua tahu. Jelas ya? Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tidak Hasan bin Fatimah. Karena tidak ada orang yang disandarkan kepada ibunya kecuali satu sahaja, yaitu Isa bin Maryam. Bukan berarti mereka tidak keturunan Nabi. Lain ceritanya Imam Rizal. Kita bukan berarti tidak membahas keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu masih ada banyak, dan yang paling banyak keturunan Nabi di mana? Di mana? Di sini. Iya atau tidak? Ya. Karena kampung halaman Nabi di sini. Makanya ikhwatul Islam, cucu Nabi SAW, anak perempuan Nabi yang pertama namanya Zainab. Dari Zainab ini lahir yang pertama Umamah. Umamah ini perempuan, artinya cucu Nabi. Dan Umamah ini ikhwatul Islam artinya cucu pertama Nabi SAW. Umamah ini ketika Fatimah putri Nabi meninggal, maka Ali menikah dengannya. Paham sampai di sini? Berarti cucu Nabi ini dinikahi oleh sepupu Nabi dan menantu Nabi. Dikala Fatimah sudah meninggal. Ketika Fatimah meninggal, Ali tidak punya istri. Maka dia mencari istri. Siapa istrinya? Umamah, cucunya Rasulullah SAW. Karena mereka tidak mau terputus dengan Nabi SAW. Makanya Utsman bin Affan dikala menikah dengan Ruqayyah meninggal dikala terjadi perang Badar, maka Nabi menikahkan dia dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga meninggal. Apa kata Nabi? Kalau kami masih punya anak perempuan, kami akan nikahkan. Mereka tidak mau berpisah dari Nabi, bergandengan dengan Nabi. Baik itu menjadi mertua, menjadi menantu, itu adalah ibadah yang atau perkara yang luar biasa ikhwatul Islam. Statusnya mertua Nabi, statusnya menantu Nabi. Kalau seandainya mertua dan menantu Nabi, sudah pasti bersama Nabi di dalam surga. Kemudian ikhwatul Islam, Zainab, anaknya ada dua. Yang pertama Umamah, yang kedua siapa anak Zainab? Namanya Ali. Berarti cucu Nabi dari Zainab ada dua. Baik, kemudian anak Nabi yang kedua namanya Ruqayyah. Ruqayyah ini siapa suaminya? Siapa suaminya? Utsman. Apakah mereka punya keturunan atau tidak? Ada. Namanya Abdullah. Tapi tentunya tidak hidup lama. Baik, Ummu Kulsum yang ketiga putri Nabi, ada keturunan atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Kemudian yang keempat Fatimah. Fatimah ada keturunan atau tidak? Berapa orang? Berapa? Jangan katakan dua. Ada Hasan, Husain, Muhsin. Ada Zainab. Ada Ummu Kulsum. Ada Ruqayyah. Berarti berapa cucu Nabi? Tadi siapa yang hafal nama cucu Nabi? Tadi siapa yang hafal nama Nabi? Tidak ada yang menjawab. Sekarang siapa yang hafal cucu Nabi? Kalau tidak juga ada yang jawab, nanti kita betul-betul tutup buku. Baik, siapa nama cucu Nabi? Yang jawab angkat tangan. Ini berbicara tentang Nabi SAW. Bukankah kita harus mencintai siapapun yang dicintai oleh Nabi SAW? Nabi mencintai cucunya atau tidak? Nabi mencintai cucunya atau tidak? Bukan mencintai lagi, ikhwatul Islam, sangat sayang kepada cucunya. Dan dari sinilah nanti keluarga dan keturunan Rasulullah SAW. Salah satunya Imam Mahdi dari jalur Hasan. Dari jalur Hasan, jelas ya. Jadi kita langsung membahasnya, nggak usah panjang-panjang ya. Baik. Baik, pertanyaannya, siapa yang hafal nama cucu Nabi? Yang paling tua ya. Siapa paling tua? Atau yang merasa paling tua juga boleh. Baik, silakan. Cucu Nabi. Umamah, Hasan, Husain, Muhsin, Abdullah. Dia ada 9 atau 8 tadi. Masih ada 5, sisa 3. Ngaku? Ngaku?
Baik, yang lain, yang kanan, yang kiri kanan, silakan. Umama, Ali, Abdullah, Hasan, Hussein, Muhsin, Zainab, Ruqayyah. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah Tuhan. Masya Allah, sudah hafal ya? Itulah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Yang buat banyak juga boleh ya. Barakallahu fiik. Nanti dihafal lagi ya. Barakallahu fiik, ikhwatul Islam. Artinya pembahasan kita ini berkaitan dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan mencintai, makanya kaidahnya mudah saja. Kita akan mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarganya. Maka untuk masalah ini ikhwatul Islam ada 3. Yang pertama, istri Nabi. Belum lagi kita menghafal nama-nama istri Nabi. Ada Khadijah, ada Zainab yang sudah meninggal. Ada Sauda, ada Aisyah, ada Safiyah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Maimunah, ada Juwairiyah, ada Maria, ada Zainab lagi yang kedua. Siapa yang hafal? Hari ini kita menghafal ya, hafal-hafal keluarga Nabi. Karena istri Nabi itu adalah ibunya kaum muslimin, iya atau tidak? Ya. Istri Nabi adalah ibunya kaum muslimin, artinya ibu kita bersama. Kalau ada seorang anak yang tidak hafal nama ibunya, biasanya anak apa namanya seperti ini? Anak apa namanya? Itu bukan saya jawab ya. Jangan pernah kita mau jadi anak durhaka. Bagaimana caranya hafal nama ibunya? Ibu kita itu bukan hanya ibu yang melahirkan kita, tapi juga ada ibu yang lain. Maka mereka disebutkan dengan ummahatul mu'minin. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah menyebutkan wa azwajuhu, istri-istri Nabi adalah ibu kita bersama, ibu kaum muslimin. Minimal kita hafal namanya. Kita ulang lagi. Yang meninggal 2, Khadijah dengan Zainab binti Khuzaimah. Ini yang meninggal. Yang masih hidup, Ibunda Aisyah, Sauda, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Safiyah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Maimunah, kemudian Juwairiyah, kemudian Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin, 9 orang. Ditambah Maria Al-Qibtiyah, 10 orang. Berarti 10 yang masih hidup, 2 yang sudah meninggal. Siapa yang hafal? Pertanyaannya masih sama. Ada yang hafal? Baik, besok kita sambung ya. Karena kita tidak hafal, berarti besok kita sambung karena waktu juga yang memisahkan kita. Artinya ikhwatul Islam, itulah gunanya kita belajar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena minimal ada 3 yang harus kita ketahui: istri Nabi, zurriyat Nabi, keturunan Nabi, ahlul bait Nabi. Apa kewajiban kita kepada ahlul bait Nabi? Apa kewajiban kita kepada anak-anak Nabi? Apa kewajiban kita kepada istri Nabi? Ada yang tahu? Mencintai sudah pasti, tapi apa kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan? Berselawat. Apa bunyinya? Kita selalu membacakan selawat ini, hafal baik-baik. Selawatnya ada sampai kita sambung. Ya, ada sampai kita bacakan selawatnya karena waktu juga yang memisahkan kita. Atau kita baca saja ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat yang paling indah yang wajib dihafal oleh kaum muslimin. Siapa sudah hafal? Besok lagi kita sambung ya. Insyaallah. Artinya ikhwatul Islam, itulah diantara bentuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Nabi, keluarga Nabi, orang-orang yang dicintai Nabi, dan salah satunya adalah kota Madinah, kota yang dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, yang kita sampaikan ini adalah perkara-perkara yang sudah selalu kita dengar. Tapi tujuan dan cita-cita kita duduk di sini tidak lain tidak bukan ada ungkapan Allah kepada malaikatnya, wahai malaikatku, apa yang mereka lakukan di sana? Maka malaikat menjawab, ya Allah, mereka memujimu, mereka menyebut namamu, mereka membaca ayat-ayatmu, mereka bertasbih kepadamu.
Maka apa kata Allah kepada para malaikatnya, saksikanlah wahai malaikatku, semua mereka aku akan ampunkan dosanya. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah Mukarramah, semoga diterima semua amal ibadahnya, dikabulkan doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali berkumpul dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah, dan diberikan rezeki untuk selalu kembali ke kota Madinah dan kota Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah, Allah berikan istiqamah kepada kita dalam agama, dan tidaklah Allah menutup usia kita kecuali dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.